Kalau kalian lagi nyari sebuah smartphone yang punya fitur perekaman video terbaik untuk saat ini ya, kalian tuh berada di channel yang tepat. Ini dia iPhone 13 Pro Max. Oh ya, sebelum masuk videonya, saya mengucapkan terima kasih buat Eka Seluler yang udah minjemin HP ini. Karena berkat mereka, saya tuh bisa nge-review iPhone 13 Pro Max ini. Buat yang mau beli iPhone terbaru atau iPhone lama, bisa banget ya ke Eka Seluler. Linknya udah saya taruh di bawah ya. Pertama kali pegang HP ini rasanya itu nggak enak. Asli, pinggiran tepinya ini agak aneh buat saya. Maklum saya tuh sebelumnya pakai iPhone 11. Dan iPhone 11 itu pinggirannya lebih melengkung. Akan tapi kalau kalian udah pakai iPhone 12 series, rasanya hal ini bukan menjadi masalah. Dan setelah pakai seminggu ya mulai terbiasa ya, meski emang sudutnya ini agak kerasa tajam dikit. Hal kedua yang saya notice ketika pakai HP ini adalah cukup berat bobotnya. Beratnya itu sekitar 240 gram atau kurang lebih sama kayak Asus ROG Phone 5. Akan tetapi percayalah, beratnya ini itu sebanding sih sama berat harganya. Enggak ding, maksudnya sebanding sama kualitas daya tahan baterainya. Fanboy Android mungkin bakal nyengir ngelihat kapasitas baterai iPhone 13 Pro Max yang cuman 4352 mAh. Namun soal daya tahan bisa banget sih buat diadu. Coba kalian sebutkan smartphone Android mana yang punya baterai segini atau at least 4500 mAh aja lah yang bisa punya daya tahan hingga 2-3 harian. Ini beneran awet sih untuk ukuran iPhone, gila sih. Buat pemakaian ringan ala saya sosmed dan ngegame dikit, baterai HP ini tuh bisa tahan 2-3 harian. Saya buat main Genshin Impact rata kanan alias highest 60 fps nggak ada masalah ya. Buat main 43 menit baterainya cuman ngurang 15% aja dan suhunya ini masih sangat terjaga banget di kisaran 42-44 derajat. Ya emang gak dingin, cuman suhu segini tuh masih aman. Buat main game lain, kecil mah buat HP ini. Main Honkai Impact 15 menit cuman ngurang 2% dan suhunya itu adem di kisaran 36-37 derajat Celcius. Kalau kalian hobi main PUBG, main 15 menit di HP ini cuman ngurang 4% aja dan suhunya ada di 39-40 derajat. Nggak cuman suhu yang terjaga, menurut saya cooling di HP ini tuh cakep banget. Bisa mengantar panas dengan baik dan cepet banget sih ademnya. Gokil sih Apple. Baterai yang awet ini sayangnya nggak dibarengin sama fast charging yang oke. Iya, HP seharga 20 juta ini cuman support hingga 20 watt. Ayolah Apple, ini bukan HP 2 jutaan yang masih pakai 18 watt ya kayak brand Android. Cuman ya kalau soal ini jangan males-males lah ya. Buat performa HP ini udah nggak perlu ditanyain lagi kali ya. Chipset 5 nanometer Apple A15 Bionic ini menurut saya nggak cuman cakep di performa ya, tapi juga bisa menjaga suhu dan efisiensinya itu bagus banget. Menurut saya pribadi ini adalah chipset smartphone terbaik di tahun ini karena bisa mengcombine antara performa dan juga suhu yang masih terjaga. Buat kalian yang pengen main game apapun mah bakal dimanjain oleh HP ini. Bahkan saya itu hampir bingung ya mau tes game apa lagi yang bisa bikin HP ini tuh kewalahan. Dan nyatanya hampir semua game berat berjalan mulus di HP ini. Hal ini menurut saya patut ditiru sih sama brand Android. Kencangnya performa iPhone tak lepas dari faktor software yakni iOS 15 ya buat HP ini. Buat yang biasa pakai Android, iOS 15 ini emang kurang menawarkan kustomisasi. Meski ya udah better sih daripada iOS sebelumnya yang lebih kaku banget. Di iOS 15 kita bisa pasang widget, cuman ya user Android udah katam sih soal ini. Soal fitur lain seperti live text menurut saya udah oke ya, cuman emang kadang itu masih sering keliru buat teks-teks yang agak rumit. Overall di iOS 15 ini masih sama, smooth banget tanpa hambatan. Feel smooth di HP ini juga ada berkat fitur ProMotion Display atau istilah biasanya itu layarnya ini udah 120 Hz.
Panel LTPO AMOLED yang dipakai di HP ini tuh juga nggak kaleng-kaleng cuy. Bisa adaptif menyesuaikan apa yang kita lagi buka. Akan tetapi buat kalian yang ngerasa fitur ini nggak penting, bisa juga melimit frame rate-nya hingga 60Hz aja. Tapi kalau saya sih lebih prefer 120Hz ya, kerasa emang sih bedanya. Untuk kualitas layarnya sendiri udah vivid dan bagus banget, flagship level lah ya. Dan pengaturan displaynya juga seabrek, jadi kita bisa banget menyesuaikan dengan selera kita. Satu hal yang kurang mungkin cuman adanya notch yang emang udah dipangkas sih. Tapi ibarat itu kayak kalau dipotong rambut itu bang cukurin sebelahnya aja, nah kayak gitu. Itu kayak kurang gitu loh. Tapi semoga di iPhone 14 nanti itu lebih kecil ya notchnya, karena kalau udah terbiasa pakai pensil bakal notice sih. Tapi balik lagi lah ya, kalau udah nyaman mah hal-hal kayak gini tuh pasti lama-lama termaklumi. Apalagi kalau kalian itu emang Apple fanboy. Satu hal yang menurut saya agak mengejutkan dari HP ini adalah kualitas speakernya. Apple itu nggak terlalu gembar-gemborin soal speakernya ini. Tapi kalau kalian udah coba sendiri, kalian pasti bakal notice kalau suara dari smartphone ini adalah salah satu yang terbaik di dunia untuk kelas smartphone ya. Speakernya itu kenceng, tapi kualitas suaranya itu nggak berubah. Bassnya dapet, treble-nya oke, dan tetap dapat juga detailnya. Menurut saya ini adalah speaker terbaik yang pernah saya coba di sebuah smartphone sejauh ini ya. Oke, masuk ke bagian yang penting banget, yakni kameranya. Tak seperti iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max yang punya kamera berbeda, kali ini di iPhone 13 Pro dan juga 13 Pro Max itu punya kamera yang sama. Secara look udah kelihatan banget lah ya, kamera bebannya ini makin gede. Apple kali ini terlihat agak serius untuk mengupgrade sensor kamera di HP ini. iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max itu bawa 3 kamera buatan Sony, yakni 12 megapiksel Sony IMX703, 12 megapiksel telefoto Sony IMX713, dan 12 megapiksel ultrawide Sony IMX772. Semua sensor ini adalah sensor pesanan Apple secara khusus kepada Sony alias custom, dan hasilnya itu emang bagus. Sensor kameranya ini bekerja sama baiknya, baik di lensa wide, ultrawide maupun telefoto. Saya cukup mengapresiasi bagaimana Apple itu tetap konsisten menyamakan warna dari ketiga lensanya. Which is hal ini susah banget buat dilakuin sama brand Android ya. Selain itu komputasi fotografi Apple itu juga patut diapresiasi. Overall buat hasilnya tuh lebih ke natural, agak sedikit saturated tapi nggak lebay. Untuk white balance-nya lebih ke warm ya. Buat yang kurang suka karakter warm, tenang aja, Apple itu udah menyediakan yang namanya photographic style. Jadi kalian bisa atur mau fotonya itu tinggi kontras, lebih vibrant, lebih warm, atau lebih cool. Oh ya, satu hal yang juga sukses di eksekusi Apple itu adalah kamera makro. Saya itu jarang pakai kamera makro di Android ya, karena detailnya tuh selalu kurang. Kecuali mungkin kayak kelas Find X3 Pro ya, yang nampaknya bagus banget. Cuman ya saya sendiri belum nyoba sih. Tapi di iPhone 13 Pro Max ini makronya itu beda. Kita bisa deket banget moto objek dan nggak perlu terpaku sama jarak kayak di HP Android ya. Intinya itu Apple sukses bikin saya kepo buat foto-fotoin hal kecil.
Untuk foto low light-nya sayang 1000 sayang, penyakit lens flare di iPhone sebelumnya itu masih ada di HP ini. Saya tuh berharap di iPhone 14 itu Apple mau serius garap optik di kamera iPhone, karena flare-nya ini tuh ganggu banget sih. Buat kualitas foto low light-nya overall udah bagus banget, dan saya itu suka Apple bagaimana masih memperlihatkan shadow dan detail tanpa perlu diterangin dengan lebay gitu ya. Dalam hal foto emang Apple itu udah bagus banget, tapi ada lagi yang bikin HP ini tuh pantas dibanderol belasan juta, karena kalian bakal dapetin video terbaik di sebuah smartphone. Buat yang tanya kenapa, saya coba jawab faktor utamanya ya, yakni adalah kestabilan frame rate. Buat yang pakai iPhone mungkin udah notice hal ini ya, tapi buat user Android akan merasakan gimana stabilnya frame rate video di iPhone. Menurut saya ini adalah smartphone dengan kamera video terbaik saat ini. Selain video reguler, Apple juga menawarkan beberapa fitur video lain seperti Cinematic Mode, video makro, dan juga ProRes video. Untuk nama terakhir menurut saya agak kurang kepake ya, utamanya user mainstream. Dan saya tuh nggak notice ada beda banget di kualitasnya, meski secara size itu beda banget.
Oke, masuk ke kesimpulan. Setelah nyobain kurang lebih semingguan, saya jadi ngerti mengapa HP ini tuh dibanderol 20 jutaan. Emang sih banyak HP yang lebih murah dan mungkin lebih baik soal experience dan spesifikasinya. Tapi di HP ini saya jamin kalau kalian bakal dapetin HP yang hampir perfect di semua aspek kekuatannya. Kayak Apple itu beneran mentokin semua teknologinya di HP ini. Kalau kalian pengen ngerasain teknologi terbaru Apple yang ada di sebuah smartphone, ya belilah HP ini. Akan tetapi, menurut saya sebagai ex-user iPhone 11, pindah ke iPhone 13 Pro Max itu agak-agak gimana gitu ya. Ya, faktor utama emang adalah budgetnya yang nambahnya itu cukup banyak. Tapi akan saya jelaskan beberapa alasan lain. Pertama, saya itu kurang nyaman dengan pinggirannya ini. Entah mungkin belum biasa kali ya, tapi kalau pakai case sih agak bisa dimaklumi. Kedua, saya nggak merasakan ada perbedaan signifikan secara experience dari iPhone sebelumnya ke iPhone ini. Soal kamera emang lebih baik ya, tapi kalau kalian user iPhone 11 ke atas, rasanya nggak terlalu notice bedanya itu ya. Mungkin fitur-fitur lain yang agak kurang penting tadi ya, yang mungkin menjadi beda. Soal butuh nggak butuh, balik lagi. Kalau kalian seorang profesional, butuh HP yang mendukung produktivitas dan bisa menghasilkan uang yang lebih banyak dari harga HP-nya, menurut saya nggak ada salahnya beli HP ini. Tapi kalau kalian nyicil dan kebutuhannya itu kurang penting, cuman pengen punya iPhone terbaru aja, rasanya agak sayang uang segitu dibelikan HP semahal ini. Kecuali kalau emang kalian sultan ya, atau kalian itu Siska Kol, mungkin kalian pasti bakal beli 1000 iPhone. Oke, sekian dulu aja video berita gadget kali ini. Kalau kalian sendiri gimana? Tertarik nggak dengan HP ini? Tulis aja di kolom komentar. Tulis aja kalau kalian juga tertarik tapi nggak bisa beli karena nggak ada uang. Sama sih. Oke, Sofyan pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.